Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang tips cara menentukan harga jual suatu produk. Jadi banyak yang masih kesulitan dari awal ya tentang menentukan harga jual suatu produk. Mereka merasa terlalu mahal, mereka merasa terlalu murah, untungnya terlalu sedikit, nggak mencukupi biaya produksi, transportasi dan lain sebagainya untuk ongkos kirim dan seterusnya. Nah, ini jadi persoalan yang cukup besar begitu ya. Nah, beberapa yang bisa saya utarakan gitu ya, saya bisa memberikan sedikit tips untuk menentukan harga jual suatu produk begitu, karena ini cukup penting ya. Keberlangsungan produk Anda ke depan ini sangat ditentukan oleh harga jual suatu produk ini. Nah, yang pertama yang perlu Anda catat itu adalah banyak sekali dalam menentukan harga jual suatu produk ini banyak unsur yang terlibat di dalamnya, dan beberapa unsur ini kebanyakan bahkan mayoritas mungkin salah satunya Anda gitu ya, dan teman-teman yang banyak mengikuti kelas Hypno Marketing dalam menentukan harga jual ini, mereka lupa menghitung satu atau beberapa biaya ya yang tercakup di dalam biaya produksi ini. Mereka hanya menghitung ya mulai dari modal atau bahan baku dan sebagainya gitu ya. Mereka lupa tentang transportasinya, misalnya ongkos kirimnya, terus kemudian biaya-biaya lain, biaya marketingnya. Mereka lupa juga misalnya dalam suatu perusahaan besar itu ada research and development ya, dan ini banyak sekali terutama mereka yang masih UMKM begitu ya, biaya untuk melakukan research, untuk melakukan development, atau biaya untuk melakukan katakanlah kajian untuk menciptakan produk tersebut biasanya jarang sekali yang ikut dihitung gitu. Jadi mereka merasa bahwasanya SDM mereka sendiri ini belum cukup layak untuk mendapatkan porsi di dalam harga jual yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat. Nah, ini juga mindset yang cukup keliru begitu ya. Jadi dari awal ya tentang SDM ya, tentang ide itu justru di beberapa perusahaan itu malah yang paling mendapatkan porsi yang paling besar. Dan ini dari awal setidaknya Anda memperhitungkan itu dulu. Mungkin di awal tidak, terus kemudian terutama untuk produk-produk yang sebetulnya banyak dijumpai di pasaran, gak apa-apa Anda mengalah ya untuk ide, untuk kreativitas yang Anda tanamkan di dalam produk tersebut, tapi usahakan tetap mendapatkan porsi. Jadi bukan hanya dari biaya produksi saja, atau hanya mendapatkan nanti ya ketika Anda mendapatkan margin dari biaya produksi secara keseluruhan, terus kemudian Anda dapat keuntungan di sana, ada margin di sana. Nah, biaya yang Anda keluarkan untuk mikir, untuk menciptakan konsep, ide, nanti dibayarkan dari margin tersebut. Kalau saran saya dari awal kaitannya dengan menentukan harga jual, tolong ada pos itu, sekalipun kecil, sekalipun di awal mungkin cuma sekedar 5% atau 10%, tapi harus ada di situ. Ini untuk memicu Anda ke depannya, mindset Anda, misalnya Anda ingin berkembang, Anda ingin untuk menciptakan konsep yang baru lagi, ide yang baru, yang lebih fresh, yang berbeda dari kompetitor lain, yang katakanlah Anda dituntut untuk menentukan, katakanlah di 2020 ini ya situasinya yang sangat tidak menentu berkaitan dengan pandemi dan segala macam. Anda dipaksa untuk berpikir keras kaitannya dengan hal tersebut. Nah, ketika Anda ada pos ya yang dimana itu merupakan hasil dari jerih payah Anda gitu ya, dan setiap kali terjual Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi ada pos yang dimana hasil jerih payah Anda, hasil dari mikir Anda, hasil dari research and development yang Anda lakukan itu terbayar gitu ya, terbayar lunas seperti itu, atau mendapatkan komisi yang sepadan. Secara otomatis juga nanti akan menimbulkan pola di mana Anda ingin untuk melakukan sesuatu yang baru, Anda ingin untuk melakukan research, Anda ingin untuk melakukan development, pengembangan terhadap produk Anda ingin untuk beradaptasi, Anda ingin untuk melakukan sesi marketing yang lebih baik dan sebagainya, karena semuanya itu dihitung. Jadi Anda harus punya rincian seperti itu. Jadi misalnya katakanlah suatu produk gitu ya, untuk
menentukan harga jualnya dalam satu kali produksi. Misalnya Anda memproduksi 1000, Anda bisa bagi. Seharusnya ide yang saya tuangkan ini kisarannya katakanlah kurang lebih 500.000. Saya mendapatkan ide semacam seperti ini. Anda juga bisa melakukan research kok, misalnya ya untuk ide kemasan, untuk logo dan sebagainya. Anda cari misalnya jasa-jasa advertising dan sebagainya gitu ya, ketika untuk mereka diminta untuk memberikan logo, untuk menciptakan suatu produk kemasan, berapa sih harga yang akan mereka tawarkan. Nah, Anda bisa belajar dari situ. Misalnya katakanlah satu produk kemasan 500.000 jadi gitu ya. Nah, 1000 tadi, 1000 produksi yang di awal, artinya satunya Anda mendapatkan 500. Mungkin kecil, 500 aja. Tapi katakanlah suatu saat ya, mungkin katakanlah konsumen Anda sudah mulai boring dengan produk kemasan yang itu-itu saja, Anda dapat 500.000 nih untuk mikir sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih fresh, sesuatu yang lebih menarik, yang lebih up to date, lebih kekinian dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang cukup penting berkaitan dengan harga jual, dan banyak sekali yang melupakan hal tersebut. Terus kemudian yang kedua, tadi panjang lebar ya karena banyak sekali yang melupakan hal tersebut. Nah, yang kedua berkaitan dengan sistem penjualan yang akan Anda lakukan semacam seperti apa. Nah, banyak orang yang misalnya menjual suatu produk dengan sistem dropship. Banyak orang yang menjual suatu produk dengan sistem reseller, sistem yang memberikan keuntungan lebih juga bagi mereka yang akan membantu produk yang akan Anda jual. Nah, secara otomatis ini juga akan mempengaruhi harga jual suatu produk yang akan Anda tawarkan ke masyarakat. Jadi sebisa mungkin ini juga harus harus Anda hitung ya, harus Anda kalkulasi begitu ya. Kalau misalnya Anda masih kesulitan berkaitan hal ini, sekali lagi seperti saya bilang tadi ya, contoh yang berkaitan dengan advertising tadi, Anda bisa belajar dari mereka. Sama halnya dengan ini ya, sistem penjualan, komisi dan sebagainya. Mungkin ada produk-produk lain, cobalah tanyakan ke orang-orang yang berkecimpung di bidang itu, bagaimana sistem komisi yang mereka tawarkan begitu ya. Sekiranya Anda ingin melakukan hal yang sama, bagaimana teknisnya. Nah, Anda bisa melakukan rincian-rincian atau melakukan kalkulasi ulang terhadap produk tersebut, dan itu tentu saja akan masuk ke target harga jual kira-kira yang akan Anda tawarkan ke calon customer Anda. Dan yang terakhir ya, target market ya, kira-kira siapa sih yang akan Anda tawarkan produk ini. Jadi misalnya Anda menyasar kalangan menengah ke atas, dan ini juga akan berpengaruh terhadap semuanya, terhadap harga jualnya, terhadap bahan bakunya, terhadap cara Anda memarketingkannya, terhadap bagaimana packagingnya, seperti itu ya. Dan juga yang pasti harga jualnya juga akan berpengaruh. Menengah ke atas akan sangat sulit untuk menggunakan produk yang murahan ya, yang harganya murah dan juga murahan. Artinya harganya murah dan juga kualitasnya tidak sepadan dengan harga yang ditawarkan tersebut, karena ya bahan bakunya, cara pengerjaannya, packagingnya, semuanya itu sangat terkesan murahan seperti itu. Nah, ketika Anda ingin menyasar menengah ke atas, otomatis akan berpengaruh terhadap harga jual, dan harga jual ini nanti akan masuk ke pos-pos yang dimana tadi ya, berkaitan dengan biaya produksinya, biaya marketingnya, distribusinya dan lain sebagainya. Terus juga berkaitan dengan komisi sistem penjualan. Jadi menyasar orang-orang menengah ke atas juga kita butuh untuk ya setidaknya melakukan marketing terhadap mereka yang memang ada di segmen tersebut, menengah ke atas tersebut. Kita tidak bisa katakanlah menggunakan misalnya model iklan atau endorsement mereka-mereka yang tidak dekat atau tidak menyasar target menengah ke atas tersebut. Demikian hanya sebaliknya, misalnya menengah ke bawah. Nah, ini juga akan mempengaruhi harga jualnya, karena ya dari biaya marketingnya, biaya modelnya, biaya packagingnya, biaya produksinya, bahan bakunya juga akan terpengaruh semuanya, seperti itu ya. Jadi itu ya, mungkin panjang lebar karena ini sangat penting, dan ini menjadi titik awal dari nanti Anda memarketingkan produk Anda
karena harga ini juga bagaimanapun cukup penting ya, dan juga cukup merepresentasikan produk Anda secara keseluruhan. Seseorang memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk Anda atau tidak juga salah satunya yang menjadi bahan pertimbangan mereka adalah harga jual ini. Oke, saya rasa itu ya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya Anda masih kesulitan berkaitan dengan harga jual ini, Anda bisa bergabung bersama kita ya untuk mengikuti kelas Hypno Marketing. Untuk info lebih lanjut Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnosis.com atau Anda bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe dan klik tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video-video baru. Sampai jumpa.